Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Kejagung, baru saja memamerkan tumpukan uang hasil penyitaan tindak pidana pencucian uang yang menyeret tersangka korporasi PT Aset Pasifik. Jumlah uang tersebut mencapai 450 miliar rupiah. Uang sitaan itu ditampilkan saat jumpa pers Kejagung siang ini. Pantauan Detikcom, uang sitaan tersebut terdiri dari pecahan Rp100.000. Gepokan uang tersebut dikemas dalam plastik dan disusun bertumpuk dan memanjang ke samping. Setiap satu kantong uang sitaan disebutkan berjumlah Rp1 miliar. Direktur Penyidikan, Dirdik, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Jampitsus, Abdul Qohar menyebut uang tersebut merupakan hasil tindak pidana pencucian uang, TPPU, dengan tindak pidana asal korupsi Duta Palma Group atas nama tersangka PT Aset Pasifik. Penyitaan ini adalah berdasarkan pengembangan penyidikan dalam perkara Surya Darmadi dan Raja Tamsil Rahman, mantan Bupati Indragiri Hulu, terang Qohar dalam jumpa pers di Gedung Kartika Adiaksa Kejaksaan Agung RI pada Senin, 30 September 2024. Abdul Qohar mengatakan kasus korupsi perusahaan PT Duta Palma Group merupakan hasil pengembangan kasus yang sebelumnya menyeret terpidana yang merupakan bos Duta Palma, Surya Darmadi. Kejagung menilai dari hasil putusan pengadilan, terdapat bukti-bukti tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Duta Palma Group dalam perkara pokok pemanfaatan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Qohar menyebut penyitaan ini sekaligus menetapkan tersangka atas nama perusahaan PT Darmes Plantation dan PT Aset Pasifik. Kedua perusahaan ini didakwa melanggar tindak pidana pencucian uang. Dalam kasus ini, Kejagung juga telah menetapkan total ada 7 korporasi sebagai tersangka kasus korupsi dan pencucian uang perkebunan kelapa sawit di Indragiri Hulu. Ketujuh tersangka itu merupakan PT Palma I, PT Siberida Subur, PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Kencana Amal Tani, PT Aset Pasifik, dan PT Darmes Plantations. Mereka disangka melanggar Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Tapi bagaimana dengan Dinan Fajrina, istri Doni Salmanan? Dinan Fajrina mengaku tetap setia dengan Doni Salmanan. Dalam sesi tanya-jawab di Instagram miliknya, Dinan Fajrina menuturkan selalu menjenguk suaminya itu. Bukan sering lagi atuh, menjenguk. Itu MAH kewajiban aku ketemu sama suami, bukan satu hal yang perlu dipertanyakan tapi memang sudah kewajiban. Suamiku adalah prioritas nomor 1 setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tulis Dinan Fajrina dilihat dengar berita, 1, 28 September 2024. Dinan Fajrina juga belakangan mulai mengaktifkan lagi Instagram Doni Salmanan. Ia mengatakan memang dirinya yang memegang akun tersebut. Bahkan beberapa waktu lalu, Doni Salmanan sempat dikira sudah bebas lantaran Dinan Fajrina memposting foto kebersamaan dalam Instagram miliknya. Netizen kemudian menanyakan apakah Doni Salmanan sudah bebas. Kang Doni udah pulang, tanya salah satu netizen. Kang Doni udah bebas ya, lanjut akun Bedretre. Hebat Kak Dinan setia banget sama Kang Doni walaupun lagi terpuruk gini, ungkap akun lainnya. Doni Salmanan dan Dinan Fajrina menikah pada 14 Desember 2021. Sampai saat ini keduanya belum dikaruniai momongan. Kejaksaan Negeri, Kejari, Kabupaten Bandung menyita aset-aset berupa uang, kendaraan, hingga rumah milik Doni Salmanan. Eksekusi tersebut berdasarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung Nomor Prin 2451 M219 KPA 509/2024 tanggal 24 September 2024. Eksekusi terhadap barang bukti yang dinyatakan dirampas untuk negara telah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, ujar Kepala Kejari Kabupaten Bandung, Doni Haryono Setiawan. Nantinya akan dikembalikan ke kas negara. Sebagai pendapatan negara bukan pajak, PNBP, semua barang bukti kasus Doni Salmanan, katanya.
uang yang dikembalikan ke negara berjumlah Rp7.514.161 dan uang tunai dolar Amerika Serikat yang jumlah keseluruhannya sebesar USD 1.300 atau dalam jumlah rupiah sebesar Rp28.800.000. Doni Salmanan dilaporkan atas kasus penipuan trading platform Quotes pada 3 Februari 2022. Doni Salmanan dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan investasi bodong. Pada Maret 2022, Direktorat Tindak Pidana Siber, Ditipid Siber, Bareskrim Polri melakukan gelar perkara terkait platform trading dengan terlapor afiliator Doni Salmanan. Kasus tersebut dinaikkan ke tahap penyidikan oleh Bareskrim. Pada hari itu pula, Doni Salmanan ditetapkan sebagai tersangka kasus penipuan dan tindak pidana pencucian uang TPPU, terkait platform Quotes.